Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen stres organisasi. Ini manajemen stres organisasi. Ini ada pengertian stres organisasi. Stres organisasi adalah sebuah kondisi ketegangan fisik dan psikologis yang dialami individu sebagai akibat dari tuntutan lingkungan kerja yang melebihi kemampuan adaptasi atau sumber daya yang dimiliki. Di sini yang pertama itu ada menurut Koper et al. Tahun 2001. Stres organisasi merupakan respon adaptif individu yang terdapat situasi atau peristiwa yang menimbulkan tuntutan fisik, psikologi atau sosial yang berlebihan. Respon ini dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada persepsi individu terhadap situasi tersebut dan kemampuan untuk mengatasinya. Greenberg tahun 2011 menyatakan bahwa stres organisasi adalah proses yang melibatkan persepsi individu terhadap ketidakseimbangan antara tuntunan lingkungan kerja dengan kemampuan untuk memenuhi tuntunan tersebut. Proses ini mencakup 3 komponen utama. Yang pertama itu faktor-faktor penyebab stres organisasi. Faktor-faktor penyebab stres organisasi dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok berdasarkan sumber daya. Yang pertama itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan mencakup kondisi eksternal yang mempengaruhi organisasi, seperti ketidakpastian ekonomi, perubahan teknologi, dan ketidakstabilan politik. Ketidakpastian ekonomi dapat menciptakan kekhawatiran tentang keamanan kerja dan stabilitas finansial. Sementara perubahan teknologi yang cepat dapat menimbulkan tekanan untuk terus beradaptasi dan mengembangkan keterampilan baru. Yang berikut itu faktor organisasi. Faktor organisasi meliputi berbagai aspek, struktur dan proses dalam organisasi yang menimbulkan stres. Antara lain itu tuntutan tugas, beban kerja yang berlebihan, tepat waktu yang ketat, dan kompleksitas tugas. Dan yang berikut itu tuntutan peran, yaitu ambiguitas peran, konflik peran, dan beban peran yang berlebihan. Yang berikut tuntutan interpersonal, yaitu konflik dengan rekan kerja atau kurangnya dukungan sosial dan masalah komunikasi. Struktur organisasi, yaitu birokrasi yang berlebihan, kurangnya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan sistem kontrol yang ketat. Dan yang terakhir itu ada kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan yang tidak efektif, kurangnya umpan balik, dan ketidakadilan dalam perlakuan. Dan yang nomor 2 itu ada faktor individual. Faktor individual berkaitan dengan karakteristik personal yang mempengaruhi cara individu merespons stresor atau meliputi itu masalah keluarga dan hubungan personal, masalah ekonomi dan finansial, kepribadian dan temperamen, keterampilan coping dan resiliensi, dan yang terakhir kesehatan fisik dan mental. Yang berikut itu dampak stres organisasi. Dampak stres organisasi dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama, yaitu dampak psikologis, dan dampak perilaku. Yang pertama itu dampak psikologis, yaitu stres yang berlanjutan dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan fisik, seperti gangguan kardiovaskular, gangguan pencernaan, gangguan sistem imun, dan gangguan tidur dan kelelahan kronis. Yang pertanyaan terakhir itu sakit kepala dan ketenangan otot. Nomor berikut itu dampak psikologis
Dampak psikologis dari stres organisasi meliputi kecemasan dan depresi, kerenungan motivasi dan kepuasan kerja, burnout dan kelelahan emosional, penurunan harga diri dan kepercayaan diri, gangguan konsentrasi dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir itu ada dampak perilaku, yaitu stres. Dampak perilaku organisasi dapat mempengaruhi perilaku individu dalam berbagai cara. Yang pertama itu penurunan produktivitas dan kualitas kerja dengan peningkatan absensi dan keterlambatan, perilaku agresif dan konflik interpersonal, penyalahgunaan substansi atau alkohol dan obat-obatan. Dan yang terakhir itu penarikan diri dari aktivitas sosial kerja. Dan yang berikut itu ada teori-teori manajemen stres. Beberapa teori yang mendasari pemahaman tentang manajemen stres organisasi itu antara lain teori transaksional, yaitu teori ini yang menekankan pada proses konflik dalam penilaian stres. Individu melakukan penilaian primer dan penilaian sekunder. Penilaian ini berdasarkan penilaian ini individu akan memilih strategi coping yang sesuai. Antara lain itu model demand atau kontrol. Model ini menjelaskan bahwa stres kerja dipengaruhi oleh interaksi antara tautan kerja dan kontrol kerja. Kombinasi tuntunan tinggi dengan kontrol rendah akan menghasilkan stres yang paling tinggi. Dan yang ketiga itu model effort. Model ini menyatakan bahwa stres terjadi ketika ada ketidakseimbangan antara usaha yang diberikan dengan penghargaan yang diterima. Ketidakseimbangan ini dapat menciptakan stres kronis yang berdampak pada kesehatan. Dan yang berikut itu ada stres manajemen atau stres organisasi. Stres manajemen stres organisasi merupakan manajemen stres yang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur. Menurut Murphy dan Suter tahun 2003, strategi manajemen stres dapat dibagi menjadi 3 tingkatan: primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama itu strategi primer. Strategi primer berfokus pada pencegahan dengan mengidentifikasi dan mengurangi sumber stres di lingkungan kerja. Pendekatan ini meliputi redesain pekerjaan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara tuntutan kerja dengan kemampuan dari sumber daya yang dimiliki karyawan. Hackman dan Oldan tahun 1976 mengembangkan model job yang mengidentifikasi ilmu karakteristik ini pekerjaan, variasi keterampilan, identitas tugas, signifikasi tugas, otonomi, dan umpan balik. Implementasi redesain pekerjaan dengan meliputi pertama itu rotasi pekerjaan untuk mengurangi monotoni dan pemberdayaan karyawan dalam pengambilan keputusan, fleksibilitas dalam metode dan waktu pelaksanaan tugas, dan kejelasan peran dan tanggung jawab. Perbaikan lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik yang kondusif dapat mengurangi stresor lingkungan. Perbaikan yang dapat dilakukan antara lain itu pencahayaan yang menandai dan ergonomis, pengaturan suhu dan ventilasi yang nyaman, dan pengurangan kebisingan dan gangguan. Dan yang terakhir itu ada penyediaan fasilitas yang memadai. Pengembangan budaya organisasi yang positif, budaya yang mendukung dapat menjadi buffer terhadap stres.
yaitu komunikasi yang terbuka dan transparan, dukungan manajemen terhadap kesejahteraan karyawan, pengakuan dan apresiasi terhadap kontribusi karyawan, work life atau balance yang seimbang. Dan yang kedua itu ada strategi sekunder, yang dimana strategi sekunder berfokus pada peningkatan kemampuan individu untuk mengelola, mengatasi stres yang sudah ada berdekatan ini, yang meliputi program pelatihan manajemen stres. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan coping individu, komponen utama dan program, yaitu teknik relaksi, manajemen waktu dan prioritas, keterampilan komunikasi dan behavioral. Program kesehatan dan kebugaran. Program ini bertujuan untuk meningkatkan resiliensi fisik dan mental karyawan, yaitu program olahraga dan fasilitas, program nutrisi dan gaya hidup sehat, pemeriksaan kesehatan berkala, dan fasilitas rekreasi dan olahraga tempat kerja. Employee Assistance atau program atau EAP menyediakan layanan konseling dan dukungan bagi karyawan yang mengalami masalah personal dan pekerjaan. Pertama itu konseling individu dan keluarga, rujukan ke layanan kesehatan mental, dukungan untuk masalah keuangan dan hukum, dan program rehabilitas untuk penyalahgunaan substansi. Dan yang terakhir itu ada strategi tersier. Strategi tersier berfokus pada pemulihan rehabilitasi karyawan yang sudah mengalami dampak negatif dari stres, yaitu terapi dan konseling untuk gangguan yang berkaitan dengan stres, modifikasi tugas dan lingkungan kerja untuk karyawan yang rentan, dukungan jangka panjang untuk pemulihan. Dan berikut itu implementasi program manajemen stres, yaitu program implementasi manajemen stres yang efektif memerlukan perencanaan yang matang dan dukungan dari seluruh tingkatan organisasi. Yang pertama itu ada fase penilaian, yaitu fase penilaian yang identifikasi dan analisis tingkat stres dalam organisasi melalui audit stres atau audit stres yang dilakukan untuk mengidentifikasi sumber-sumber stres dalam organisasi, yaitu yang digunakan antara lain itu survei karyawan yang menggunakan instrumen atau standar seperti job. Kedua, wawancara mendalam dengan karyawan dan manajer. Yang ketiga itu analisis data organisasi. Analisis kebutuhan berdasarkan hasil audit. Dilakukan analisis kebutuhan untuk menentukan prioritas intervensi, yaitu identifikasi kelompok karyawan yang paling berisiko, penentuan jenis interaksi yang paling sesuai, estimasi sumber daya yang dibutuhkan, dan penetapan timeline dan implementasi. Yang kedua itu ada fase perencanaan. Fase perencanaan melibatkan pengembangan strategi komprehensif untuk mengatasi masalah stres yang telah diidentifikasi. Dan yang berikut itu ada pengembangan program. Pengembangan program itu yang pertama penetapan tujuan dan indikator keberhasilan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan dan terikat waktu. Kedua itu ada pemilihan stres intervensi yang sesuai dengan karakteristik organisasi dan tingkat stres yang ada. Dan yang terakhir itu pengembangan materi dan metodologi program, yang penyusunan anggaran dan alokasi sumber daya. Pembentukan tim implementasi. Yang pertama itu pembentukan steering yang terdiri dari perwakilan manajemen senior dan karyawan.
Yang kedua itu penunjukan project manager yang bertanggung jawab atas implementasi harian. Dan yang terakhir itu penetapan peran dan tanggung jawab dari masing-masing anggota tim. Fase implementasi program manajemen stres memerlukan pendekatan terhadap sistematis, yaitu menguji efektivitas program, mengidentifikasi hambatan dan tantangan, melakukan penyesuaian berdasarkan feedback, atau membangun momentum dan dukungan. Yang berikut itu ada fase evaluasi. Fase evaluasi berprogram untuk menilai efektif dan dilakukan perbaikan berkelanjutan, yaitu monitoring tingkat partisipasi karyawan, penilaian kualitas pelaksanaan program, identifikasi hambatan implementasi, feedback dari peserta dan stakeholder. Yang kedua itu ada evaluasi hasil, yaitu pengukuran perubahan tingkat stres karyawan, analisis dampak pada indikator organisasi. Terakhir, penilaian tingkat kepuasan peserta. Evaluasi dan monitoring program manajemen stres, yaitu evaluasi monitoring yang merupakan komponen kritis dalam manajemen stres organisasi yang memastikan program berjalan efektif dan memberikan hasil yang diharapkan. Menurut kritik dan evaluasi program dapat dilakukan dengan pada 4 tingkatan. Yang pertama itu tingkat reaksi, dan yang kedua itu tingkat pembelajaran, ketiga tingkat perilaku, dan yang keempat itu tingkat hasil, yaitu untuk memastikan kontroversi organisasi perlu menentukan yang berspektif untuk program manajemen stres. Dan kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu dapat disimpulkan beberapa hal penting mengenai manajemen stres organisasi. Yang pertama itu stres organisasi merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal organisasi. Pemahaman yang komprehensif tentang sumber-sumber stres dan dampak terhadap individu maupun organisasi menjadi pondasi penting dalam pengembangan strategi manajemen yang efektif. Yang kedua itu pendekatan manajemen stres organisasi harus bersifat holistik dan multi level, mencakup strategi primer, sekunder, dan tersier. Itu integrasi ketiga tingkatan strategi ini memungkinkan organisasi untuk tidak hanya mengatasi stres yang sudah ada, tetapi juga mencegah munculnya stresor baru dan membantu pemulihan karyawan yang telah mengalami dampak stres negatif.